bersyukur masih Tuhan beri waktu dan kesempatan untuk berjumpa di pagi ini. Dan sebelum memulai seluruh yang akan kita lakukan hari ini, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk karya besar agung yang Engkau persembahkan bagi kami. Kami boleh Tuhan berkati, menikmati berkat Tuhan di hari yang baru. Sebelum melangkah dan memulai segala sesuatu yang kami lakukan, kami memohon Tuhan untuk memberkati setiap pribadi kami, supaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, kami renungkan dan kami hayati bersama-sama, kami dapat menemukan kekuatan di dalam Tuhan untuk menghadapi hidup yang Tuhan karyakan bagi kami. Bersabdalah Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mempersiapkan bacaan Alkitab dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan yang menyatakan penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang hebat. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang beberapa hari ini, dari hari Minggu sampai dengan hari Kamis ini, kita diperhadapkan dengan bacaan-bacaan yang terkait dengan pergumulan bagaimana Yeremia merefleksikan tentang pengalaman hidup dan iman ketika ia merefleksikan soal kota Yerusalem yang dihancurkan oleh Tuhan, yang memakai bangsa Babel untuk menjadi alatnya dalam rangka memusnahkan apa yang menjadi kebanggaan manusia terkait dengan simbol-simbol, baik bait suci, tembok, dan semua kota menjadi hancur dan luluh lantang. Itu yang menjadi persoalan yang dialami oleh Yeremia, sehingga Yeremia harus meratapi kota Yerusalem, bahkan juga meneteskan air mata. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, di perikop bacaan kita pada pagi hari ini sesuai dengan Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di sana juga kita melihat bagaimana Yeremia dalam menjalankan tugas panggilan dan keputusan Tuhan dalam pembuatannya. Yeremia juga merefleksikan apa yang dialaminya, membawa kita melihat apa yang mampu Allah lakukan ketika Tuhan tidak menghendaki apa yang dilakukan oleh manusia terkait dengan dosa dan juga pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Dari bacaan-bacaan yang kita sudah dengar bersama tadi, kita melihat bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Yeremia itu kalimat-kalimat yang sama sekali tidak menunjukkan ada harapan. Tapi kalimat-kalimat yang dipakai oleh Yeremia adalah bagaimana Yeremia belajar untuk mau menyatakan bahwa dalam hidupnya, jikalau Tuhan tidak menolong dan tidak memberkatinya, maka segala sesuatu akan menjadi sia-sia. Itu yang dibahasakan oleh Yeremia, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Dan apa yang disampaikan di
ayat-ayat selanjutnya bahwa daging dan fisik manusia, daging dan fisik yang disampaikan oleh Yeremia ini dia menyusup karena Tuhan tidak berkenan menolong dan memberkati akibat dosa yang dipelihara dengan luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Yeremia ini terkait dengan dunia orang mati yang ada dalam liang kubur yang sempit dan gelap. Maka dari kata-kata ini mau menunjukkan bahwa manusia ini tidak punya daya upaya. Ketika manusia itu kembali kepada Tuhan, maka kita akan masuk dalam liang kubur dan kegelapan yang kita alami di dalamnya. Sehingga dalam kegelapan yang disampaikan oleh Yeremia, maka terang itu hanya datangnya daripada Tuhan. Maka pertolongan itu tidak lain dan tidak bukan hanya datang daripada Tuhan, karena di luar dari Tuhan, Yeremia mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa ada dan terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Yeremia juga mampu membuat setiap olahan-olahan kalimat, refleksi demi refleksi yang ia sampaikan kepada Tuhan. Kalau umat Israel tetap memelihara tentang ketidaktaatan, ketidakkudusan kepada Tuhan, maka tidak ada artinya orang-orang Israel akan ditawan. Dan apa yang menjadi kebanggaan orang-orang Israel umat Tuhan, yaitu kebahagiaan, kemasyuran, bahkan keindahan dari kota Yerusalem itu bisa diputarbalikkan oleh Tuhan menjadi kota yang tidak punya harga dan menjadi kota yang mati. Itu yang direfleksikan oleh Yeremia terkait dengan penghiburan di dalam penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita juga terkadang sebagai umat yang percaya dikhususkan dan dikuduskan oleh Tuhan, maka seringkali juga kita memelihara tentang ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Nah, ketika pola ini terus-menerus kita pelihara, kesombongan-kesombongan karena berbuat dosa terus kita lakukan, terus kita pelihara, terus kita lakukan di tengah perjalanan kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai persekutuan, bahkan sebagai pribadi, maka Tuhan juga akan bisa marah dan tidak senang melihat apa yang kita lakukan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita kembali, Allah menghukum manusia, bukan berarti Allah tidak peduli, bukan berarti Allah tidak sayang, bukan berarti Allah tidak mengasihi umatnya. Tapi justru karena murka yang dilakukan oleh Allah bagi umat Israel, justru didikan yang dilakukan oleh Allah terhadap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, justru disitulah Allah mendidik kita untuk semakin mengerti bahwa hidup kita ini tidak punya daya dan tidak punya arti ketika kita di luar dari Tuhan. Maka tidak ada segala sesuatu yang ada pada kita yang bisa kita banggakan, dan tidak ada satupun yang bisa menolong kita untuk hidup kudus dan baik di mata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, refleksi kita pagi hari ini, mari kita dengan rendah hati, kita tetap mengevaluasi diri, seraya terus berbenah, supaya apa yang menjadi maksud Tuhan atas kehidupan kita bersama dengan gerejanya, di tengah-tengah persekutuan, di mana GPIB, Epata Buntut Payung, menjadi wadah kita untuk beribadah kepada Tuhan, maka wadah ini harus tetap kita rawat, kita tetap pelihara, supaya Tuhan dipermuliakan dan setiap jemaat-jemaat diberkati Tuhan untuk menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Sehingga murka dan didikan Tuhan kita lihat untuk proses pendewasaan kita untuk semakin baik di dalam Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa sebelum kita mengakhiri segala sesuatu dalam pembacaan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang terus Engkau limpahkan bagi kehidupan kami sebagai jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan di tengah persekutuan ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan hadirkan bersama dengan persekutuan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan GPIB Epata Guntung Payung. Di dalamnya kami boleh berinteraksi, kami boleh saling mengisi, kami boleh saling mendewasakan, mengingatkan satu dengan yang lain sebagai satu persekutuan yang terus dipelihara dan diberkati Tuhan. Biarlah setiap kami sebagai para presbiter dan juga seluruh unit-unit misioner yang ada di dalamnya, kami belajar untuk ambil bahagian bahwa sekecil apapun yang kami kerjakan untuk pekerjaan Tuhan di tengah jemaat ini, satu pun tidak ada yang sia-sia, dan semua akan Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat. Tuhan, kami tetap memohonkan berkat-Mu bagi upaya kami bersama-sama dengan majelis jemaat dan juga panitia yang mengupayakan untuk mengadakan sarana penunjang ibadah yang akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Tuhan, kami tidak pernah mengandalkan diri kami. Jikalau bukan Tuhan yang menolong kami, maka upaya usaha kami sia-sia adanya. Itulah sebabnya dalam keterbatasan kami tersimpuh di bawah kaki Tuhan, supaya kami belajar untuk menyerahkan semua yang kami rancangkan untuk Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati. Berkati semua jemaat-jemaat yang sudah ambil bahagian untuk memberi diri dalam mempersembahkan sebahagian dari harta yang dimiliki oleh mereka untuk dipakai dalam menunjang pekerjaan Tuhan. Tuhan melipat gandakan berkat-berkat-Mu yang ada pada mereka. Tuhan berkati juga rencana dan rancangan kami bersama-sama dengan majelis jemaat untuk upaya menyelesaikan proses pemekaran yang sedang digumuli di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah apa yang dihadirkan dituntaskan lewat persidangan majelis jemaat khusus. Engkau memberkati para presbiter sehingga langkah-langkah taktis dalam pelayanan ini untuk mengatasi segala sesuatu terkait dengan perjalanan pelayanan Tuhan. Engkau tetap memberkati supaya keputusan dan kebijakan yang diambil ini semata bermuara untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang bersyukur atas kebaikan Tuhan lewat pertambahan usia yang mereka alami, baik pertambahan usia perkawinan, bahkan juga usia pribadi kami. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kami, supaya sukacita kami Tuhan tambah-tambahkan. Kami juga tetap mendukung supaya keputusan dan kebijakan yang diambil ini semata bermuara untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang bersyukur atas kebaikan Tuhan lewat pertambahan usia yang mereka alami, baik pertambahan usia perkawinan, bahkan juga usia pribadi kami. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kami, supaya sukacita kami Tuhan tambah-tambahkan. Kami juga tetap mendukung di dalam doa bagi jemaat-jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saat ini sedang terbaring karena sakit dan penyakit. Tuhan menjamah mereka, Tuhan pulihkan mereka dengan baik, supaya kami sama-sama untuk mensyukuri bagaimana Tuhan menolong dan melawat kami. Bapa di surga, kami terus menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan jemaat-jemaat Tuhan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 4, bahkan juga sektor pelayanan 5 yang akan kami gumuli ke depan. Tuhan memberkati semua karya pelayanan kami. Kami juga tetap mendoakan bagi jemaat-jemaat yang bergumul karena pekerjaan, bergumul karena keturunan, bergumul juga karena pasangan hidup. Semua gumul kami, Tuhan tetap mendengar dan Tuhan tetap memelihara setiap pribadi kami, supaya jemaat Tuhan di Epata Guntung Payung ini tetap bersama-sama, melangkah bersama-sama, berjalan bersama-sama, supaya apa yang Tuhan rancangkan atas gereja ini kami boleh dapat lakukan
dengan penuh sukacita syukur di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi saudara kami Pak Wilman selaku Ketua 5 yang menjadi penanggung jawab operasional dari setiap tayangan-tayangan lensa Efata ini. Tuhan memberkati persembahan pelayanan yang dipersembahkan oleh hamba-Mu, sehingga kebersamaan kami sebagai para presbiter dalam pelaksana harian majelis jemaat, kami boleh sama-sama melakukan yang terbaik buat Tuhan, supaya apa yang menjadi kerinduan kami bersama, Tuhan tetap memberkati. Secara khusus bagi saudara-saudara kami sebagai pegawai kantor majelis jemaat, juga Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka, supaya mereka pun juga terus melakukan apa yang baik untuk melayani Tuhan lewat jemaat-jemaat yang ada di Epata Guntung Payung, supaya keluarga mereka pun juga ikut diberkati Tuhan dan pelayanan mereka dipakai untuk kami percayakan. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga segala sesuatu yang kami lakukan selalu berkenan dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami menyerahkan segala sesuatu yang kami lakukan ini, biarlah Tuhan berperkara di dalamnya, sehingga semua yang kami lakukan berhasil bersama dengan Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati, menolong,